Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naisila Eka Pratiwi, peserta dari SMA Negeri 1 Setu. Di sini, saya sebagai tim pemerintah menyatakan setuju dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebelum masuk ke dalam argumen, izinkan saya untuk menjelaskan 3 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama ada apatis. Apatis merupakan ketidakpedulian suatu individu di mana mereka tidak memiliki perhatian atau minat khusus terhadap aspek-aspek tertentu seperti aspek fisik, emosional, dan juga kehidupan sosial. Seseorang dengan perilaku apatis ini memiliki kecenderungan tidak peduli dengan emosional, sosial, atau kehidupan fisik. Umumnya perilaku apatis yaitu merupakan bentuk terhadap reaksi stres dan depresi yang dialaminya. Sementara menurut ilmu kedokteran, apatis adalah ketumpuan moral, ketidaksensitifan, dan rasa senang dan juga sakit. Gejala dari sifat apatis ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran, ketidakpedulian, dan bahkan sifat tidak tanggung jawab sosial yang dapat berpengaruh kepada pemungutan suara. Sedangkan poin kedua yaitu politik. Politik merupakan segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain. Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan dengan langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan politik. Selanjutnya, apatis memang bukan hal baru di dunia perpolitikan, terutama di Indonesia. Apatisme politik sudah ada sejak dulu, namun baru mulai dibahas ketika masa reformasi dimulai. Hingga kini, apatisme terhadap politik masih sering terjadi, apalagi saat ini era serba digital, di mana setiap orang bebas mengakses informasi dan bebas menyuarakan pendapat di media sosial. Saat ini masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap politik, padahal politik menjadi penentu segala aspek pemerintahan mulai dari sosial, budaya, hukum, keamanan, ekonomi, dan banyak hal lainnya. Apatis bukan masalah yang sepele dalam demokrasi, karena setiap rezim yang berkuasa dilegitimasi oleh pemilu. Oleh karena itu, baik apatis maupun golput sangat berbahaya bagi negara demokratis, karena akan mengarah pada krisis legitimasi kekuasaan. Keikutsertaan kita dalam berpolitik sangatlah penting karena kita sebagai masyarakat sangat mengetahui apa yang kita kehendaki. Hak-hak sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi. Keterlibatan kita dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara. Dapat dilihat dari pengertian demokrasi secara normatif, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contohnya, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sangat penting adanya partisipasi publik agar kita bisa merasionalkan kebijakan yang terbentuk, karena kita adalah pihak yang terdampak. Seperti yang tertera dalam pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Menurut saya, partisipasi kita terhadap politik merupakan salah satu perwujudan dari bela negara yang tercantum dalam pasal 27 tersebut. Selain itu, pelaksanaan hak politik dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kita sebagai pemuda punya peranan yang besar untuk keberlangsungan suatu bangsa. Maka dari itu, pemuda harus memiliki wawasan dan pendidikan yang memadai untuk ikut serta dalam memberikan yang terbaik untuk bangsa. Generasi muda merupakan para pemula yang memiliki suara cukup besar dibanding dengan yang lainnya, sehingga para pemilih pemula diharapkan mampu berkontribusi dalam kegiatan politik baik secara aktif maupun pasif. Dengan kita menghilangkan sikap apatis terhadap politik ini, kita akan mampu memberikan pengertian yang mendalam terhadap dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sejarah, cita-cita, dan juga tujuan nasional Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat menumbuhkan kesadaran akan cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan juga bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara selaras dan seimbang yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.